COVID-19 ini merupakan bagian dari keluarga besar coronavirus yang hingga saat ini telah mewabah hampir ke seluruh dunia. Adapun faktor utama yang menyebabkan munculnya virus tersebut dikarenakan ulah tangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga hampir seluruh negara yang ada di penjuru dunia terkena imbas akibat ulah mereka. Kita bisa melihat negara Cina, tepatnya di daerah Wuhan, yang merupakan pusat pertama kali munculnya virus COVID-19 tersebut. Hampir sekitar 4.000 jiwa yang meregang nyawa. Selebihnya masih ada yang dalam kondisi kritis sembari mengharap pertolongan yang optimal dari para medis. Bukan hanya di daerah Wuhan saja, di berbagai negara besar lainnya seperti Italia, Spanyol, Amerika, dan bahkan negara kita sendiri, Indonesia, telah terjangkit virus COVID-19 tersebut. Bukan hanya itu saja, dampak buruk lainnya yang diakibatkan oleh penyebaran virus COVID-19 tersebut adalah terjadinya krisis ekonomi hampir di berbagai negara, sehingga untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 tersebut, dana yang bersumber dari pemerintah yang awalnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur negara sekarang sudah dialihkan untuk penanganan penyebaran virus COVID-19 tersebut. Kita bisa menyaksikan di berbagai media seperti televisi, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Hampir setiap saat memberitakan tentang penyebaran virus COVID-19 yang setiap harinya semakin meningkat dengan begitu cepat dan pesat. Oleh karena demikian, berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa virus COVID-19 merupakan virus yang sangat mematikan yang setiap saat dapat mengancam jiwa dan keselamatan. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah. Namun, meskipun demikian, kita telah mengetahui bersama bahwa setiap apapun yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini, semuanya pasti memiliki hikmah tersendiri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitabnya Tuhfatul Murid, syarah daripada kitab Jauharah Tauhid, pernah menyebutkan bahwa pada hakikatnya bencana yang Allah turunkan dikarenakan ada dua hikmah. Yang pertama, untuk mengukur sejauh mana keimanan kita terhadap Allah, dan yang kedua, untuk menegur bahwa selama ini kita telah jauh dari jalan Allah. Dari perkataan tersebut dapat kita pahami bahwa betapa luasnya samudera kasih sayang Allah kepada setiap hambanya. Allah tidak hanya memperhatikan kepada hambanya yang sering melakukan ketaatan, tetapi Allah juga peduli terhadap hambanya yang sering berbuat kemaksiatan. Buktinya, Allah turunkan bencana kepada orang-orang yang selama ini berbuat baik kepada Allah, yang mana jika mereka mampu untuk bersabar atas cobaan tersebut, maka dengan perantaraan cobaan itulah menjadi sebab agar cantik dan bertambahnya iman mereka di sisi Allah. Begitu juga Allah turunkan bencana kepada orang-orang yang selama ini berbuat dosa kepada Allah. Dikarenakan Allah rindu kepada mereka, maka dengan perantaraan cobaan itulah Allah panggil mereka agar kembali bermunajat kepada Allah dalam setiap untayan doa yang bernafaskan mahabbah. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah, hadirnya virus COVID-19 merupakan salah satu bencana alam yang sangat besar. Bagaimana tidak, korban jiwa berjatuhan di mana-mana, dunia pendidikan berjalan tidak efektif dan efisien, serta terjadinya krisis ekonomi hampir di berbagai negara. Bukan hanya itu saja, banyak kegiatan-kegiatan yang selama ini telah terorganisir dengan begitu baik dan matang, namun tidak dapat untuk direalisasikan sesuai dengan harapan. All desires must not be realized, like a gust of wind that doesn't obey the direction of the ship. Semua keinginan memang tak mesti dapat untuk diwujudkan, ibarat hembusan angin yang tak menuruti arah perahu. Namun, meskipun demikian, jika kita mampu untuk melihat dari sudut pandang positif,
ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari hadirnya virus COVID-19 ini. Yang pertama, hadirnya virus COVID-19 membuat kita semakin yakin bahwa betapa kuasanya Allah atas segala sesuatu. Hanya dengan sebuah wabah virus yang sangat kecil, yang ukurannya tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun mampu menggemparkan dunia. Yang kedua, hadirnya virus COVID-19 membuat kita semakin tersadar dan harus mau mengakui bahwa kita selaku insan sangatlah lemah di sisi Allah. Mau sekuat apapun kita, sesehat apapun kita, dan sehebat apapun kita, ternyata hanya dengan sebuah wabah virus kita menjadi lemah dan tak berdaya. Yang ketiga, hadirnya virus COVID-19 telah memberikan edukasi bagi seluruh kalangan masyarakat, seperti menjaga kesehatan, peduli terhadap peraturan, serta selektif dalam bertindak. Sehingga